Kalau Anda sedang marah, cobalah langsung pergi mandi. Lagi-lagi soal asmara, kekerasan fisik kembali terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rijal Jamal di Kamu Kelas Podcast, bukan ya? Ini adalah sebuah penyampaian opini. Saya ingin menyampaikan pendapat kejadian yang baru-baru sangat heboh ini di Kota Makassar. Teman-teman mungkin juga sudah lihat videonya. Sebentar kita putarkan ulang mengenai dari kamera amatir, dari kamera handphone, sepertinya dari dalam kendaraan ada yang merekam di mana ada sepasang kekasih sedang melakukan perbincangan yang agak serius. Tiba-tiba laki-lakinya emosi dan memukul, dan itu heboh sekali karena cara pukulnya yang tidak biasa, ya, seperti memukul laki-laki atau sesama jenis, padahal ini adalah lawan jenis dan ternyata diketahui pacarnya. Dan anehnya karena pacarnya ini, ya, yang memang dianggap sebagai kekasihnya itu tidak melawan, bahkan justru semakin memeluk. Itulah fenomena yang terjadi baru-baru ini dan saya kira banyak. Namun sebelum saya mau bicara lanjut, saya sampaikan dulu bahwa kenapa saya ingin mereaksi ini. Karena terus terang saya adalah laki-laki yang tentu menjadi bagian sama dengan si pelaku, ya. Katanya konon sudah ditangkap berdasarkan berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial. Saya laki-laki, harus saya sampaikan juga bahwa memang laki-laki identik dengan fisiknya yang merasa saya kuat, saya keras gitu. Memang laki-laki identiknya seperti itu. Sehingga melakukan hal yang demikian adalah sesuatu yang mungkin bagi laki-laki wajar karena saya laki-laki, I am a man gitu, atau mungkin apalah. Lalu setelah itu memang perempuan identik dengan yang lemah, yang tidak bisa melawan apa segala macam. Sebentar juga akan saya sampaikan kenapa sih laki-laki cenderung main fisik ketika dapat sebuah masalah, apalagi ketika itu berhubungan dengan asmara atau dengan kekasih. Nah, sebelum saya ke situ, saya ingin menjelaskan dulu bahwa yang apa sih yang menyebabkan kenapa si laki-laki yang dalam video yang sebentar kita akan nonton ini melakukan kekerasan fisik sampai segitunya. Ya tentu ada penyebabnya, ada faktornya. Kita juga enggak tahu, mungkin lagi sebelum si ceweknya datang ini mungkin laki-laki ini ada masalah, ya. Si cowoknya lagi banyak mungkin masalah kampus lah, masalah agenda-agenda, atau mungkin masalah apa, atau masalah keluarga, kita enggak tahu. Jadi sebelum jauh lebih kita menjudge si laki-lakinya, si pelakunya, bukan berarti saya bela yang laki-laki, nah, karena saya laki-laki. Tetapi sebelum kita menjudge, kita harus pahami dulu si laki-laki ini berada dalam keadaan psikologinya kayak gimana. Nah, itu yang perlu mungkin memang kita cari tahu. Dan memang dia sudah ditangkap dengan berbagai macam informasi yang beredar bahwa dia adalah anaknya si A, anaknya si B, atau karena dia si ini sehingga dia berani dan sebagainya. Kejadiannya di salah satu kafe yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Durian, di mana kita ketahui beredar banget videonya, ya, berjudul viral pukuli pacarnya karena dicurigai selingkuh. Mahasiswa di Makassar ditangkap. Ketahuan bahwa seorang mahasiswa, ya, pria Makassar dari Detik Sulsel, pria Makassar aniaya pacar saat nongkrong di kafe, jadi tersangka, sudah jadi tersangka. Dari terkini.id, viral pria pukul dan cekik kekasihnya di kafe Makassar, pelaku telah diamankan. Dari suara sulsel.id, perempuan dianiaya di kafe Makassar, warganet geram lihat videonya. Wow, kayaknya sudah semakin geram kita kalau saya bicara terus. Makanya langsung segera kita nonton videonya. Bagaimana respon Anda? Silakan siapkan jari-jari untuk tulis di kolom komentar. Lalu bagaimana sebaiknya supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi. Buat teman-teman yang lagi punya pasangan, wajib sekali nonton konten ini. Kita nonton video kekerasannya. Let's go. Ya, kita lihat ini ya. Oh my god. Oh, itu ini kita lihat. Itu langsung dicekik guys, ya. Langsung dicekik. Ada pukulan dari belakang menuju ke kepala bagian belakang. Ini yang aneh karena ini teman yang di depannya atau temannya atau apa ini membiarkan saja. Nah, ini mencoba diulang. Oke, memang videonya tidak ada suaranya guys, ya. Oke. Dia endingnya dia peluk. Yang unik di sini tiba-tiba ada pelayan kafe. Sepertinya ini pelayan kafe yang lagi menegur. Oke. Sekali lagi guys, ya, sekali lagi kita cermati baik-baik seperti apa. Kita lihat sekali lagi. Oke, come on. Kayaknya oke.
Kita tidak tahu apa yang dibicarakan karena ini rekaman dari dalam mobil seperti atau dari jarak jauh. Oke, stop. Oh, luar biasa. Bukan berarti kita tepuk tangani perbuatannya, tetapi bagi saya di zaman era seperti ini masih ada saja hal-hal yang seperti itu. Tapi oke lah, itu bagian daripada sifat dasar alamiah manusia. Tetapi banyak yang komen-komen itu, teman-teman nanti bisa kita tampilkan screenshot beberapa komen-komen warganet Makassar yang cukup geram, bahkan juga ada dari luar katanya. Saya merasa kejadian ini tentu memang tidak patut terjadi dan tidak sepatutnya memang kita saksikan dan sebagainya. Yang menjadi poin adalah kepada perempuan terutama agar lebih memilih, hati-hati memilih pasangan, jangan sampai yang temperamentalnya berlebihan. Tetapi saya mau disclaimer dulu, saya juga termasuk orang yang cepat marah. Saya termasuk orang yang cepat marah. Saya berapa kali berantem dengan pasangan, ya. Di awal-awal juga karena namanya kita masih muda, mengontrol emosi itu masih sangat-sangat sulit. Memang kadang fisik bermain. Tetapi kalau ingat seperti itu tadi, aduh kayaknya nggak sampai sebegitu juga kayaknya ya. Nah inilah, apalagi kita orang Bugis Makassar kan menjaga kebiasaan-kebiasaan kita, apalagi di tempat umum. Kalau misalnya itu di rumahnya, di kamarnya, is okay lah. Tetapi ini masalahnya terjadi di ruang publik yang tentunya publik juga merasa terlibat. Kenapa yang depan temannya itu tidak melerai atau tidak melarang dan sebagainya, whatever apa yang terjadi, tapi itulah. Nah, berita yang beredar bahwa ternyata kenapa laki-laki sampai emosinya segitu karena perempuan bertanya, mencurigai pasangannya selingkuh, pasti itu selingkuh, pasti bilang bagi siapa yang kita temani itu ya. Saya hafal kata-kata perempuan begitu karena ya berdasarkan pengalaman pribadi kayaknya ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kepada kita guys, kenapa sih sebenarnya laki-laki suka melakukan kekerasan fisik ketika bermasalah dengan pasangannya ya, soal asmara. Nah, kali ini saya sudah kutip dari m.liputan6.com mengenai 8 alasan pria lakukan kekerasan pada pasangan. Kita lihat alasan yang pertama. Alasan pertama, mereka memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengendalikan wanita yang dicintainya. Oh my god. Jadi maksudnya poin satu ini, mereka dalam hal ini laki-laki memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengendalikan wanita yang dicintainya. Jadi kalau laki-laki itu memukul pasangannya, memukul ceweknya, memukul doinya atau apapun namanya, itu semata-mata karena ia ingin lebih mengendalikan pasangannya. Saya harus kendalikan kau ini. Kira-kira begitu psikologinya maunya laki-laki. Kenapa kemudian laki-laki mau melakukan kekerasan fisik? Kedua, mereka benar-benar mencintai pasangannya. Agak kurang diterima sih sedikit alasannya, tetapi ini fakta yang terjadi. Kadang-kadang karena rasa sayang tak mi sama pasangan tak, rasa cinta tak mi, tidak mau mungkin mendengar ini pasangan tak, makanya sangin sayang tak, gemes tak, tidak mau dikasih dengan kata-kata, akhirnya terjadilah kekerasan fisik. Ya mungkin dicubit, dipukul, ditampar, apapun itu. Tapi itu menjadi alasan. Makanya teman-teman yang cewek lagi nonton ini bisa ketahui supaya jangan terlalu keras kepala juga lah kira-kira. Ketiga, kenapa pria apa alasannya pria memukul pasangannya? Alasan yang ketiga, mereka akan menyalahkan pasangan yang memaksanya melakukan kekerasan. Luar biasa juga ya. Jadi laki-laki ini akan menyalahkan pasangan yang memaksanya melakukan kekerasan. Maksudnya dia terdesak karena kau paksa, kayak sudahlah saya terdesak, akhirnya dia melakukan kekerasan. Alasan keempat, pihak wanita akan menyalahkan diri sendiri karena merasa memprovokasi pasangannya. Ini perempuan terlalu sering menyalahkan dirinya, akhirnya laki-lakinya terpancing guys, karena ya kembali lagi karena bawel atau kepala batu atau apalah ya. 5. Permintaan maaf adalah bentuk lain dari pengendalian diri. Ya, bukan berarti orang-orang ini tidak menyesal. Jadi ya seperti itulah. Jadi ya ini bagian daripada permintaan maafnya. Adalah bentuk lain dari pengendalian diri, dan makanya dia memukul. Keenam, laki-laki merasa tidak aman dan memiliki kontrol impuls yang buruk. Teman-teman bisa komen mengenai apa yang dimaksud kontrol impuls itu. Tetapi laki-laki selalu merasa tidak aman, makanya supaya dia aman dia melakukan kekerasan. Oke. 7. Mereka merasa berhak melakukannya. Laki-laki Anda merasa berhak melakukannya ya. Tapi saya kira kalau sama perempuan dengan begitu tadi contoh videonya atau kekerasannya, ya makanya teman-teman sebagian komentar bahwa itu banci ya, bencong.
Kedelapan alias terakhir, jika mereka mendapatkan pasangan yang keras, kekerasan ini tidak akan berakhir. Wow, jadi kalau ketemu pasangan yang sama-sama keras, yang sama-sama batu, yang sama-sama tidak yang mau mementingkan egonya, tidak ada yang mau mundur setengah, akhirnya terjadilah kekerasan fisik. Bahkan saya juga mau disclaimer bahwa kadang-kadang juga perempuan melakukan kekerasan fisik kepada laki-laki. Ini mungkin karena laki-lakinya kembali lagi mungkin dia merasa lebih di bawah dibanding yang lain, atau mungkin si perempuannya lebih kaya, atau mungkin laki-lakinya memang suka diatur dan sebagainya, makanya kadang-kadang juga perempuan melakukan kekerasan fisik, tetapi tidak sekeras apa yang dilakukan laki-laki ke perempuan. Contoh kayak video tadi, tolong jangan tiru di rumah. Buat teman-teman pasangan yang punya pasangan, punya doi, punya pacar, punya istri bahkan, jangan sampai lakukan ini, jangan sampai adegan itu diulang, dan stop kekerasan dalam berhubungan, stop kekerasan dalam asmara, karena itu jelas sangat-sangat tidak boleh. Makanya kejadiannya akhirnya masuk deh ke jeruji besi. Oke, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar, apa yang sebenarnya yang bisa kita petik dari kejadian ini, dan yang paling penting siapa tahu ada alasan-alasan tertentu sehingga kenapa laki-laki cenderung melakukan kekerasan fisik kepada pasangannya. Saya Rizal, assalamualaikum, thank you.